kepada Inspektur Upacara. Hormat! Hadirin dimohon berdiri. Berhenti. Gerak. Tiga langkah ke depan. Jalan. Jangan. Siap. Siap. Kepada daerah merah putih. Hormat! Langkah. Belakang. Jalan. Siap. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Haluan kiri. Jalan. Langkah. Siap. Maju. Jalan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Lapor pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila. Pertama, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Kedua, tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Ketiga, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Sambutan Presiden Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan disiapkan. Untuk amanat, istirahat di depan. Terang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya menyampaikan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun ini. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang untuk pertama kalinya telah dikukuhkan dengan keputusan Presiden. Upacara ini meneguhkan komitmen kita agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dari rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final yang tadi barusan saja kita bacakan, yaitu Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 adalah jiwa besar bagi para pendiri kemerdekaan, the founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, harus kita ingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita semua adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai ke Pulau Rote adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman yang bermacam-macam. Ada 117 suku bangsa, 34 provinsi di negara kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah Kebhinneka Tunggal Ika kita yang kita kenal di dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Kebhinneka Tunggal Ika. Namun kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat sekarang ini sedang mengalami tantangan. Kebhinnekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinnekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak mengganggukan hoax alias kabar bohong. Hadirin yang saya hormati, pada peringatan ini saya mengingatkan kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,
kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang aman dan damai. Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, biku, pedanda, dan tokoh-tokoh masyarakat, partai politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan, para pendidik, pelaku seni dan budaya, mass media, baik cetak dan elektronik, jajaran birokrasi, ASN, aparatur sipil negara, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pancasila haruslah sudah final, tidak boleh diperdebatkan lagi. Kita perlu memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harus terus kita tingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hadirin yang berbahagia, komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah sangat jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus kita lakukan. Telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya yang menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hadirin yang saya hormati, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu-membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya menegaskan kita harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan-gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pastilah akan bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan apapun yang anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia. Sekali lagi saudara sekalian, melalui peringatan hari lahirnya Pancasila ini, kita lakukan
bagaimana perdamaian, dan mari kita jaga persatuan dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan bangsa Indonesia. Ucapan dari saya, selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Anda semua adalah warga negara Indonesia. Semua Anda adalah Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Mari ikuti kata-kata saya semuanya. Saya Indonesia, saya Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu.